Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau nge-update kondisi Samsung Note 20 Ultra yang kemarin gue unboxing. Ya kalau kalian udah baca judulnya udah pasti tau lah ya. Kalau misalkan di sini gue tuker unit. Tapi gue mau ngejelasin kenapa gue tuker unit dan di sini respon sellernya akan gue coba jelasin ya pelan-pelan ke kalian. Memang di sini ada baik dan enggak baiknya. Ya, tapi memang ini harus gue lakuin karena mau nggak mau sih. Jadi kan tujuan si unboxing Note 20 Ultra ini adalah unitnya akan gue pakai dan nantinya akan gue kasih lihat ke kalian berapa lama sih green line atau ya green screen lah ya atau pink line itu muncul di layar si AMOLED Samsung ini. Ya sebenarnya ini nggak Samsung doang, semua HP pasti ngalamin. Tapi karena pengguna Samsung banyaknya bukan main di Indonesia, jadi wajar kalau kalian ngelihat si Samsung terus kalau misalkan penyakit-penyakit garis ini ya. Nah, awal mulanya adalah di video unboxing itu kan gue selalu bilang, Den. Nah, selesai unboxing itu gue memang bener-bener merhatiin banget. Ini tuh bukan bekas jatuh atau lecet lagi, tapi memang dibongkar. Dan bongkarnya itu gak rapi banget, karena memang di bezel bawah dan bezel atas itu sampai bergerigi gitu cuy. Kayak misalkan besi kegesek sama besi gitu. Dan di sini gue mikir, oh ya, ngomong-ngomong sedikit info. Gue itu pernah ngeklaim LCD Note 20 Ultra pas gue lagi jualan unit ya. Jadi memang dulu kan gue bilang gue seller dan memang gue sempat ngeklaim si LCD-nya si Note 20 Ultra ini. Gue dapet diskon 50% apa 75, gue udah lupa lah ya karena memang kondisinya waktu itu bagus banget. Nah, terus ini gue mikir, ini kayaknya nggak bisa diklaim nih. Akhirnya gue coba nanya lah ke Samsung member sama ke Facebook. Dan mereka jawabnya tuh ya mikirnya bongkaran yang gue maksud adalah backdoor. Jadi kan kalau misalkan Samsung atau HP lain lah ya, kalau misalkan udah bertahun-tahun itu kan lemnya suka nggak ngerekat ya, suka agak kebuka dan ntar ujung-ujungnya lu pasti kan ngelem lagi gitu kan. Nah itu yang mereka, mungkin yang mereka mikir tuh kayak gitu. Tapi akhirnya pas gue kasih lihat foto, mereka tuh bilang ini nggak akan bisa diklaim diskon. Karena memang udah parah banget, andai kata bisa pun mungkin 25% kalau misal isinya masih original. Sedangkan kan gue mikir, ini kalau gue buka otomatis garansinya angus. Dan kalau isinya nggak original, apes dong. Itu kondisinya kayaknya udah 5 atau 6 hari gitu gue pakai. Ya udah, akhirnya gue coba kontak sellernya dan gue bilang, gue mau tuker unit. Nah, apesnya di sini adalah mereka memang bilang boleh, karena kan gue udah selesai pesanan ya di Tokopedia. Dan gue ini by WA, mereka ngasih dan mereka memang bilang, boleh kok tukar unit. Kalau misalkan jauh, kirim aja. Kata mereka sih gitu, tapi memang pas gue tanya lokasinya nggak jauh dari rumah gue, itu kisaran kayaknya 15-20 menit lah. Dan akhirnya gue nanya, yang 8/256, karena gue nggak mau nambah biaya nih secara kan. Akhirnya dikasih lihat lah foto-fotonya. Di situ gue udah mikir, ini kayaknya mungkin hari apes kali ya. Jadi memang unitnya itu lagi tipis-tipisnya gitu. Dikit banget di mereka untuk Note 20 Ultra. Dan di situ gue mikir kayaknya mau nggak mau gue next spec nih ke S21 Ultra atau Note 20 Ultra yang RAM-nya 12 GB. Ya beruntungnya di sini ada yang 8/512. Nah, gue mikir kan, gue kan dapat harga 4,7, sedangkan mereka jual 5,6. Gue mikir gue mungkin perlu nambah 400.000, habis itu udah kan. Dan disinilah apesnya. Tapi ini ada baiknya nih, nanti gue ceritain nih. Oke, pertama apesnya dulu ya. Apesnya adalah, gue kan dimintain invoice. Selesai dimintain invoice, gue itu dapat harga offline yang berarti diskon gue sebelumnya di Tokopedia itu angus. Ya tapi mau nggak mau gue lakuin kan. Kalau misalkan ya nanti layarnya kenapa-napa, gue nggak mau keluar uang 31 sampai 35 cuma untuk benerin layarnya. Dan akhirnya gue nambah mungkin itu 975 apa berapa gue lupa, dan setelah gue hitung-hitung sebelum gue berangkat ke gudangnya mereka ya, ini tuh harga offline tokonya mereka, jadi kayak diskon gue di Tokopedia sebelumnya nggak dianggap, dipotong gitu kan. Dan gue mikir ya gue galau tuh, sumpah 2 hari gue galau. Dan akhirnya ya udah, akhirnya gue OTW tuh ke sana. Dan di sana baiknya adalah mereka ngasih lihat semua unit yang ada. Jadi gue ya udah milih nih. Kalau memang ada yang serk ya udah, masalah biaya kan bisa nanti. Unitnya oke atau enggak ya udah baru ntar nambah biaya kan. Dan di situ gue memang agak sedikit dibilang ngegas sih enggak, tapi gue bilang kayak gini, gue minta unit yang terbaik karena memang balik lagi. Nantinya gue kalau misalkan ada kerusakan nggak akan lari ke toko ini, tapi akan lari ke Samsung Service Center. Nah, terus mereka di situ memang agak senang. Mereka bilang kalau misalkan pembeli kayak Mas mau kayak gini, kita nggak akan kerepotan.
Ya, di situ kita cerita-cerita, terus setelah itu ya selesai mereka ya muji-muji kayak gitulah ya. Gue dapet lah unit yang ini, Note 20 Ultra ini bagus banget, Bre. Kenapa gue bilang bagus? Ini nggak ada dent sama lecet ya. Sorry, lecet ada sedikit, tapi memang nggak begitu kelihatan. Kalau gue tutupin pakai hydrogel. Dan S Pen-nya itu masih connect, air gesture-nya masih bisa. Jadi memang gue bisa foto-foto atau video pakai si S Pen. Nah ini makanya gue bilang, ini bagus banget unitnya. Memang di sini plusnya adalah gue dikasih pilihan mau pilih unit yang mana. Yang penting pokoknya ya udahlah gue seneng gitu kan. Nggak enaknya adalah diskon gue angus. Tapi memang perlu gue lakuin demi unit ini. Kenapa? Karena kan yang tadi gue bilang ya. Nanti kalau misalkan ada kerusakan, gue coba ngeklaim diskon setinggi-tingginya. Paling gitu aja sih ya. Jadi memang si seller ini termasuk rekomend. Tapi kalau misalkan kalian nuker unit di luar masa garansi marketplace ya udah siap-siap diskon kalian angus kalau memang mau dapetin unit terbaik. Udah paling gitu aja sih. Dan nantinya kita akan sama-sama lihat. Semoga aja nggak bergaris ya. Gue akan nyoba pakai ini mungkin selama 3-6 bulan. Dan ini pemakaiannya cukup berat ngomong-ngomong. Ya perbankan, main game, dan tentunya pastinya baca-baca sesuatu lah ya. Ya semoga aja nggak green line, karena memang beberapa kali gue ngerasain buat main game itu agak anget di dekat kamera, tapi bukan kameranya, jadi di bagian sini mungkin ya. Pokoknya prosesornya lah ya, kalau lu pernah bongkar Samsung lu pasti tahu di mana letak si mesinnya Samsung. Oke paling kayak gitu aja cuy, terima kasih semuanya yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.